Piala AFF U23 2025 telah mencapai partai final. Timnas Indonesia versus Vietnam sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air. Akankah Garuda Muda bisa mengunci kemenangan dan menorehkan juara? Seberapa besar kans Jens Raven dan kawan-kawan mencetak gol ke gawang Vietnam? Saat ini sudah bergabung bersama kami mantan bek Timnas Nur Alim. Selamat sore. Selamat sore Bang Alim, Bang Jabrik. Selamat sore semuanya. Baik, ya Bang Alim langsung saja. Ketika Anda menganalisis Vietnam yang kalau bermain dengan pressing yang luar biasa, stamina yang kuat, ya, Anda akan memprediksi pertandingan nanti akan seperti apa jalannya? Ya, pertandingan ini nanti pertandingan yang benar-benar krusial juga ya, karena juga diwarnai drama, dan yang bakal kita hadapi ini tim yang sudah mempertahankan juara. Waktu di tahun 2023 ini kita juga kalah sama Vietnam. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya kita kegulan, harus kita menguasai di sektor lapangan tengah, Bang Ho. Oke. Anda melihat lini tengah kita seperti apa memang saat ini? Ya, syukur-syukur kalau memang kita dari pemain-pemain lapangan tengah kita, di situ nanti ada Arkan Fikri, atau di situ ada Firmansyah atau Arhan di situ, itu ada kemungkinan kita juga kalau kita bisa menguasai di lapangan tengah, ada kemungkinan kita bisa kita menang di situ. Baik. Untuk lini pertahanan dari Timnas U23 kita saat ini seperti apa, Bang? Ya, kemarin kalau kita lihat ya, di pertahanan kita itu mereka sudah ada performa dan permainannya yang konsisten. Cuma hati-hati dengan permainan bola-bola cepat, bola-bola silang dari permainan Vietnam itu yang harus kita antisipasi. Di situ harus ada satu sama lain harus mengkoordinir di pertahanan kita, di situ harus bagus. Baik, untuk lini depan sendiri, ketika kita melihat satu-satu kemarin melawan Thailand? Ya, kalau seandainya nanti dari kita Raven di situ buntu untuk buat membuat gol, di situ harus ada second line di situ antara Arkan Fikri atau cedera kan? Kemungkinan di situ juga kan ada Hanan ataupun dari Firmansyah, semuanya kita tidak tahu di situ. Di situ harus kita memaksimalkan dari second line dari pemain-pemain gelandang. Tapi ketika kita melihat kekuatan dari lini depan, tengah dan belakang dari Vietnam sendiri, seperti apa melihat pertandingan-pertandingan yang luar biasa sampai di posisi saat ini? Di fase grup ini ya, mereka sangat signifikan ya kan. Peak performa mereka juga dengan memasukkan 9 gol dengan kegolnya 2. Berarti kan di situ produktivitas dari pemain-pemain mereka juga bagus semuanya. Berarti bukan cuma pemain-pemain striker mereka aja yang bikin gol di situ. Di situ juga kita lihat bahwa pemain-pemain Vietnam itu mereka mempunyai kecepatan, mereka punya speed dan powernya yang sangat kuat juga. Makanya di sini kita harus memperbanyak pemain-pemain gelandang kita di situ. Ada kemungkinan kita bisa memenangkan pertandingan pada final nanti. Oke, ini kan banyak yang bilang bahwa sepak bola ini ditentukan di 10 menit sampai 15 menit awal ya. Jadi apa yang harus dilakukan anak-anak di 10 menit awal ini? Ya memang mungkin ada instruksi ya dari para pelatih, tinggal gimana nanti pelatih ini mengatur strategi. Sama seperti Vietnam juga, di menit-menit awal kita juga mungkin beradaptasi kan dengan permainan-permainan lawan juga. Memang sempat juga awas, hati-hati di pertandingan dari menit 15 menit awal, jangan sampai nanti terjadinya gol di situ. Jadi kita bisa lihat permainan mereka juga. Oke, strategi dan format yang tepat untuk melawan Vietnam yang tadi Anda bilang bermain dengan pressing yang luar biasa, terus stamina yang juga sangat kuat. Apa yang harus diterapkan oleh pelatih Timnas U23 ini? Ya berarti dari sini kan pelatih sudah mempelajari, menganalisa untuk menghadapi beda-beda tipis lah antara pemain Vietnam sama pemain Thailand itu mungkin di atas ritme masih Vietnam ya, mungkin di atas. Di sini juga harus pemain-pemain yang sudah siap ya, mungkin di pemain belakang kita mungkin ada Kadek atau terus juga sama Kakang, mereka sudah sudah menyatu di gelandang di back kanannya ada Maulana, di bek kirinya ada Misa. Di situ tinggal nanti pemain gelandang kita ini siapa yang bakal diturunkan. Karena ini karena pemain-pemain gelandang Vietnam ini mereka mempunyai pressing dan mereka juga mau transisi untuk penyerangan juga cepat di situ.
Ini kan tadi Anda katakan juga ya, antara Thailand dan Vietnam ini masih lebih baik Vietnam saat ini ya. Nah, kemarin aja kita melawan Thailand itu luar biasa perjuangannya. Sampai kita semua deg-degan sendiri ketika sampai adu penalti, walaupun kita akhirnya menang di skor 7-6 kan. Ya, disitulah makanya mereka juga pemain-pemain kita ya, adik-adik kita juga bermain sangat luar biasa. Walaupun tertinggal, tapi mereka sampai bisa sempat mengejar ya. Berarti kan mereka sudah menguras tenaga. Makanya di sini pertandingan besok, gimana mereka recovery-nya untuk buat pertandingan final. Karena juga kita lihat di sini harus siap semuanya. Ya. Kita tidak tahu siapa yang bakal dimainkan untuk buat pemain-pemain gelandang kita. Baik, ini kan bermain di kandang sendiri ya, di hadapan pendukung sendiri. Anda pernah merasakan juga tentunya. Seperti apa sih sebetulnya rasanya ketika kita bermain di hadapan pendukung sendiri? Ya pasti, yang lebih pasti kita apalagi ini sudah mencapai titik final ya. Kita juga harus benar-benar semangat bahwa pemain yang ke-12 itu kan pasti supporter. Kita juga punya kan tuan rumah, antusias penonton kita juga seperti apa gitu. Ini yang menjadi pemicu untuk buat kita berbuat yang terbaik. Jangan sampai kita kalah di final. Baik, apa yang harus sangat diwaspadai dari penampilan Vietnam? Ya kalau kayak lihat kita semuanya harus kita waspadai semua, karena pemain-pemain Vietnam itu di setiap posisi itu mereka bagus semuanya. Jangan sampai nanti kita membuat kesalahan di lini tengah atau apanya. Kita bermain jangan buru-buru, bermain juga jangan takut salah. Kalau kita sudah menguasai di lapangan tengah ini, ada kemungkinan kita untuk bisa memenangkan pertandingan pada final nanti. Baik, Anda selalu fokus pada gelandang tengah ya. Jadi kenapa selalu fokusnya ada di situ, bukan misalnya mempertajam lini serang misalnya? Gini, karena kalau semuanya ada titik kemungkinan di situ. Kalau tim yang bisa menguasai lapangan tengah itu memang ada bisa untuk buat menangkan. Disinilah nanti kalau pemain belakang itu kalau di tengahnya keropos ataupun rapuh di situ, pasti berhadapannya juga sama pemain belakang. Harusnya bisa dia memutus serangan-serangan dari lapangan tengah. Makanya di sini perannya Robbie Darwish ataupun Firmansyah atau entah pemain yang bakal diturunkan itu, mereka juga harus bisa bertransisi, mereka kuat bertahan dan mereka harus berkuat juga menyerang di situ. Baik, kalau head to head antara lini tengah timnas kita dengan Vietnam saat ini seperti apa Anda melihatnya? Saya lihat ya dari analisa saya buat pertandingan Vietnam itu mereka juga konsisten gitu loh. Ya kan, sama juga kita kadang-kadang kita juga terlalu bermain juga ball position tapi muter-muter aja di situ. Kalau bisa, karena pressingnya mereka itu sangat bagus sekali. Makanya jangan terlalu bermain-main bola di lapangan pertahanan kita. Takutnya bahaya, di intercept bahaya sekali. Baik, untuk lini depan kita sendiri sebetulnya sudah dapat melakukan penetrasi dan eksekusi yang bagus sih, enggak sih menurut Anda? Ya striker itu juga tidak mungkin kalau dia membuat gol itu tanpa ada suplai bola dari second line, dari pemain gelandang ataupun dari wing kita. Jadi otomatis kalau tanpa ada bola-bola suplai itu ya sulit lah untuk buat mereka membuat gol. Baik. Lalu untuk kiper kita sendiri kan pada saat melawan Thailand menjadi man of the match ya saat itu ya. Mudah-mudahan berpengaruh ya di pertandingan final nanti, dia bisa juga percaya dirinya lebih dan itu juga bisa menenangkan pemain-pemain belakang kita. Karena kemarin juga kita terjadinya gol itu kan karena asik menyerang atau apanya, tiba-tiba ada counter attack dari sayap Thailand, akhirnya terjadinya gol. Semoga di pertandingan nanti final itu jangan sampai terjadi, ya kan, seperti itu, bahaya sekali. Oke. Peluang kita kalau kita ngomongin persentase untuk bisa balas dendam. Ini kan kita lihat 2023 ini kita kalah juga di final nih. Iya. Nah, peluang kita untuk membalas dendam kekalahan kita di final di 2023. Ya kita realistis aja ya, realistis aja bahwa Thailand sama Vietnam itu memang mereka punya permainan yang beda-beda. Tapi dilihat dari segi permainan dari fase grup itu Vietnam di atas dari Thailand. Saya belum bisa memprediksi. Kalau bisa memprediksi nanti di babak kedua aja saya bisa lihat. Tapi masih 50-50 lah. Masih 50-50? Masih 50-50 tuh. Tapi kalau prediksi skor deh. Kan nggak seru nih kalau kita udah analisis pertandingan nggak ada prediksi skor, kurang seru kan?
Ya, saya apakah akan juga ke adu penalti seperti melawan Thailand atau bahkan kita bisa ya, kalau unggul? bisa sih jangan. Kita harus bisa memetik pertandingan, harus kita gol di awal-awal, buat gol dulu. Soalnya kalau nanti kita kegolan lebih awal, itu agak sulit kita untuk buat menyamakan. Contohnya kemarin gitu, kalau kita ndak ada mungkin stamina yang ekstra atau mungkin juga semangatnya yang kita luar biasa, mungkin buat terjadinya gol itu agak sulit juga. Baik, jadi Anda melihat bahwa kontrol mentalitas pemain kita sangat baik ya? Iya. Di situ juga mereka juga harus benar-benar konsentrasi full juga, jangan terlalu nervous juga, apalagi nanti penonton sangat luar biasa nanti hadir semua. Jadi sekali lagi prediksi skor? 1-0. 1-0, menang Indonesia ya? Pasti dong. Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Nurdin telah bergabung bersama kami. Ya. Sehat dan sukses selalu. Makasih.